Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang perbedaan dalam menjamak dan mentarjih antara nas yang saling bertentangan. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Giarti, Titin Putriawati, dan Winda Haryarta Narta. Yang kami bahas dalam slide berikutnya, yang pertama ada pengertian tarjih, mentarjih dua nas yang bertentangan, dan yang ketiga al-jam'u wa al-taufiq, menjamak, dan yang keempat penyelesaian dua nas yang saling bertentangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tarjih. Pengertian tarjih secara bahasa itu menguatkan atau memberatkan. Menurut Ibnu Hajib dan Al-Amidi, tarjih didefinisikan sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan tarjih sebagai kelebihan suatu dalil dari dalil lainnya, sedangkan dalil itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Menurut Ensiklopedia Islam, hakikat dan tujuan kedua definisi itu sama, yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang sama untuk diamalkan. Selanjutnya, mentarjih dua nas yang bertentangan. Munculnya pertentangan dua dalil ini dimungkinkan oleh para mujtahid karena mereka membahas dalil-dalil yang ada, namun mereka sepakat. Pertentangan yang dimaksud ini bersifat lahir zahiri karena pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang bersaling bertentangan. Ada beberapa cara yang ditempuh dalam mentarjih atau menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan. Tarjih ada kalanya berhubungan dengan nas yang ada kalanya menyangkut pertentangan dalam qiyas. Untuk menguatkan salah satu nas atau hadis yang saling bertentangan ada 4 cara. Yang pertama dari segi sanad, segi matan, segi hukum dan atau kandungan hukum, dan dari segi faktor dalil dari luar nas. Lalu ada tarjih dari segi sanad oleh Imam Asy-Syaukani, dikatakan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama tarjih dengan memandang perawinya, yang kedua tarjih dengan memperhatikan riwayat itu sendiri, yang ketiga tarjih dengan memperhatikan cara menerima hadis, yang keempat tarjih dengan memperhatikan sesuatu yang diriwayatkan. Lalu ada tarjih dari segi matan. Menurut Al-Amidi dikatakan dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, tarjih yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah. Dan yang kedua, teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan. Yang ketiga, makna hakikat suatu lafal didahulukan daripada makna majaz. Karena makna hakikat itu tidak membutuhkan dalil. Karena itu yang harus didahulukan adalah makna hakikat. Karena yang lebih mudah tertangkap oleh hati. Lalu yang keempat, ada dalil yang khusus itu lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Karena dalil yang khusus itu lebih kuat dalam memberikan hukum. Dengan catatan apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus tersebut itu adalah mutlak. Lalu tarjih dari segi hukum atau kandungan hukum. Cara pentarjihan ini melalui metode Al-Maidi mengungkapkan ada 11 cara, sementara Asy-Syaukani itu menyederhanakannya menjadi 6 cara. Di antaranya adalah yang pertama, teks hadis yang mengandung hukum pengharaman, yang menurut jumhur itu lebih didahulukan daripada teks yang menunjukkan pembolehan.
Lalu teks yang mengandung hukum haram dan wajib. Ada juga suatu teks yang mengandung hukum menetapkan, sedangkan yang lain itu meniadakan. Yang keempat, apabila isi suatu teks menghindarkan terpidana dari hukuman dan teks yang lain ini mewajibkan terpidana dari hukuman, maka yang dipilih adalah yang pertama, teks yang menghindarkan terpidana dari hukuman. Hukuman yang terdapat dalam nas apabila berkenaan dengan hukum positif, maka itu didahulukan daripada hukum nas yang bersifat pembebanan. Lalu hukum yang ringan ini ditarjihkan atas hukum yang lebih berat. Lalu tarjih dengan memperhatikan faktor luar antara lain, yaitu salah satu dalil ini didahulukan dan mengakhirkan dalil yang lain apabila diperkuat dengan dalil lain dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, nalar, indra, untuk menguatkan kekuatan dalil tersebut dalam mewujudkan tujuan syar'i. Yang kedua, dalil yang diamalkan penduduk Madinah Khulafaur Rasyidin ataupun sebagai umat yang didahulukan, karena penduduk Madinah ini lebih mengetahui dengan turunnya Al-Quran dan lebih paham dengan tempat-tempat wahyu diturunkan maupun pentakwilannya. Yang ketiga, mentarjihkan nas dengan menyebutkan adanya hukum yang diikuti sebuah alasan dan mengakhirkan nas yang menyebutkan adanya hukum tetapi tidak diikuti dengan sebuah alasan. Keempat yaitu mendahulukan hukum dari dua dalil yang lebih dekat kepada kehati-hatian dan bebasnya tanggungan, karena hal itu lebih dekat dalam mewujudkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Yang kelima, mentarjikan dalil yang bersamaan dengan penjelasan perawi melalui perbuatan atau perkataannya dan mengakhirkan dalil yang tidak demikian karena perawi sebuah khobar lebih mengerti dan lebih mengetahui dengan apa yang diriwayatkannya. Yang selanjutnya yaitu ada al-jam'u wa al-taufiq. Pengertian dari al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun. Sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi atau bertentangan. Menakwilkan dua hal yang berbeda dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun al-taufiq berarti menyesuaikan atau mencocokkan. Jadi, al-jam'u wa al-taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang kontradiksi kemudian mengkompromikannya. Metode ini didasarkan atas kaidah fikih mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Hasbi As-Sadiqi dalam bukunya Pokok-pokok diraya hadis menyatakan, ikhtilaf hadis ialah datangnya dua buah hadis yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu ditaufikan atau dikumpulkan antara keduanya atau ditarjihkan salah satu di antaranya. Apabila kelihatan pertentangan antara dua buah hadis, maka hendaklah berusaha untuk mengumpulkan di antara keduanya yang disebut mentaufikkan atau menjamakkan. Contoh kasus dari al-jam'u wa al-taufiq yaitu dalam masalah zakat pertanian ada sebuah hadis yang artinya Sa'ad bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Yazid telah mengabari aku dari Zuhri, dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hasil pertanian yang diairi dengan air hujan dengan mata air atau genangan air alami lainnya, zakatnya 10% dan yang diairi dengan menggunakan bantuan unta zakatnya 5%. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan sebagai berikut. Artinya, Musaddah telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, Malik berkata bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdirrahman bin Abi So'ah telah menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak wajib zakat pada hasil pertanian yang tidak mencapai 5 wasok." Hadis riwayat Bukhari. Pada dua hadis di atas sama-sama membicarakan masalah zakat hasil pertanian, dan dua-duanya sahih. Oleh karena itu sama-sama menjadi hujah. Akan tetapi dari kedua hadis tersebut menimbulkan kesimpulan yang bertentangan, yaitu apabila masing-masing hadis itu dipahami sendiri-sendiri secara terpisah, dengan hanya memperhatikan makna lahiriahnya saja. Pada hadis pertama dinyatakan tentang kewajiban berzakat terhadap semua hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak atau sedikit tanpa ada perbedaan atau batasan tertentu. Hal ini tampak bertentangan dengan hadis kedua yang menegaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang mencapai ukuran 5 wasok atau lebih. Untuk menyelesaikan kasus dari kedua hadis di atas, maka perlu dijelaskan pengkompromian di antara kedua hadis tersebut, di mana hadis pertama bersifat am dan hadis kedua bersifat khas. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Giarti. Nah, jadi dengan memperhatikan keterkaitan keduanya itu sebagai am dan khas, lalu dipahamilah sesuai kaidah usul, yaitu ditaksiskan keumuman hadis pertama diberlakukan terhadap hasil-hasil pertanian yang melebihi batas yang disebutkan pada hadis yang kedua, yaitu 5 wasok atau lebih. Dengan demikian, kedua hadis tersebut dapat dipertemukan melalui pengkompromian atau al-jam'u wa al-taufiq, dengan menarik konklusi bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang mencapai batas 5 wasok atau lebih, dan tidak wajib dizakati jika hasilnya tidak mencapai batas tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang penyelesaian dua nas yang saling bertentangan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid. Sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena tidak mungkin terjadi Allah atau Rasulnya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Syatibi, pertentangan itu bersifat semu, bisa jadi dalam dalil yang qat'i atau pasti benar dan dalil yang zani atau relatif benar, selama kedua dalil itu dalam satu derajat. Apabila pertentangan itu antara kualitas dalil yang berbeda, seperti pertentangan antara dalil yang qat'i dengan yang zani, maka yang diambil adalah dalil yang qat'i. Atau apabila yang bertentangan itu Al-Quran dan Al-Hadis, maka dalil yang diambil adalah Al-Quran. Karena dari segi periwayatannya, ayat-ayat Al-Quran bersifat qat'i, sedangkan hadis bersifat zani. Di samping itu, menurut Wahbah al-Zuhaili, pertentangan tidak mungkin muncul dari dalil yang bersifat fi'liyah, seperti dalil yang menunjukkan Rasul berpuasa pada hari tertentu. Kemudian ada lagi dalil lain yang menyatakan bahwa pada hari itu ia juga berbuka. Terjadi perbedaan pendapat juga antara Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan dua nas yang saling bertentangan. Perbedaan keduanya hanya dalam masalah urutan saja. Menurut Hanafiyah, al-jam'u wa al-taufiq menjadi cara akhir dalam menyelesaikan dua nas yang saling bertentangan. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa metode pertama yang harus ditempuh adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil tersebut, sekalipun dan satu sisi saja. Mengamalkan kedua dalil sekalipun dari satu segi saja. Menurut mereka, ada 3 cara, yaitu yang pertama, apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian yang sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang berbilang atau mengandung banyak arti, maka mujtahid boleh mengambil salah satu pengertiannya, asalkan didukung dengan dalil lain. Yang ketiga, apabila hukum tersebut bersifat umum, yang mengandung beberapa hukum, bisa dikompromikan atau diselesaikan melalui taksis atau pengkhususan. Sekian presentasi dari kelompok 9, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.